Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi dan semoga kita selalu sehat sampai pandemi berakhir. Amin. Untuk pagi hari ini mungkin sedikit sharing dari saya tim NDC mengenai UII Trust sentralisasi VPN menggunakan Global Protect dan FortiGate. Nah, sebelum menginjak ke apa itu Global Protect dan apa itu FortiGate, kita sedikit merefleksikan apa itu VPN. Jadi mungkin teman-teman rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Besi sudah familiar dengan kata VPN ya, dengan jaringan VPN. Nah, kalau menurut Sofana di tahun 2012 di halaman 228, jadi virtual network itu adalah teknologi jaringan komputer yang memanfaatkan media komunikasi publik atau public connection seperti internet sebagai atau menghubungkan beberapa jaringan lokal. Jadi fungsinya seperti itu, fungsi dari VPN sendiri. Kemudian menurut Sukamaji dan Rianto di tahun 2008 dan di halaman 176, ini kebetulan nama bukunya nggak saya tampilkan. Jadi menurut mereka, teknologi VPN itu menyediakan 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi kerahasiaan. Ada fungsi kerahasiaan, kemudian ada kendali akses. Kemudian yang ketiga ada autentifikasi. Selanjutnya ada integritas. Dan yang terakhir adalah non-repudiation. Nah, jadi ada 5 fungsi utama dari sebuah VPN. Nah, confidential ini adalah sebuah kerahasiaan yang harus dimiliki oleh sebuah VPN ya. Jadi dengan cara kerja VPN tersebut dengan mengeskripsi sebuah data yang melewati jaringan VPN itu sendiri. Nah, dengan adanya teknologi enskripsi ini, maka kerahasiaan juga bisa didapat. Nah, itulah sebuah fungsi VPN untuk sebuah kerahasiaan. Kemudian ada akses kontrol. Ini sangat penting ya. Akses kontrol itu untuk menentukan siapa yang diberikan akses ke suatu sistem atau jaringan, sebagaimana informasi apa yang berhak dan apa yang tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah autentikasi. Jadi kalau sebuah VPN tidak bisa melakukan autentifikasi, itu tidak menjamin sebuah kerahasiaan. Dengan demikian, VPN juga ini memang harus menjamin sebuah data, ada semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya. Kalau dari sumber A, ya berarti itu harus terdestination di sumber A juga. Jadi tujuannya itu jelas ya. Tujuan dari sumber A, tujuannya juga harus A. Jadi memang tidak ada data yang dipalsukan. Nah, ini adalah teknologi VPN. Jadi menjamin sebuah autentikasi dan selanjutnya adalah integritas. Jadi VPN itu menjamin bahwa file atau pesan tidak berubah dalam perjalanan. Karena di dalam perjalanan VPN kita langsung end to end ya. Ketika kita terhubung dengan public area, kemudian akan langsung diteruskan dengan network jaringan yang kita perlukan. Karena kalau kita menggunakan jaringan publik, itu sebenarnya data yang kita lewati cukup banyak ya dan sangat jauh. Nah, bagaimana kita tahu data kita itu melewati banyak aliran yang lain? Itu bisa kita gunakan dengan traceroute. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk kita bisa mengetahui berapa hop atau berapa gate yang perlu kita lewati dalam mengakses sebuah sistem, itu bisa di-trace menggunakan traceroute. Nah, karena kalau menggunakan public internet itu sangat
jauh ya. Misal kita mau buka YouTube, kita harus melewati beberapa gate untuk sampai ke YouTube. Nah, ketika kita menggunakan VPN, integritas itu sangat dijaga ya. Jadi keutuhan paket data itu sangat dijaga dari hilang atau rusaknya sebuah data itu sendiri. Karena VPN itu menerapkan koneksi end-to-end. Kemudian yang terakhir adalah non-repudiation. Nah, non-repudiation ini mencegah dua perusahaan saling menyangkal. Nah, ini maksudnya adalah mungkin belum ada ya, sebentar. Jadi untuk non-repudiation itu contohnya perbankan yang sering bisa kita analogikan. Jadi ketika kita menggunakan ATM, kita sudah memasukkan ATM itu, nggak mungkin ya ATM itu bisa digunakan di lain tempat dengan orang yang berbeda. Contohnya seperti itu. Jadi kalau sistem yang bagus untuk jaringan yang non-repudiation seperti itu. Tidak ada sangkut paut dengan yang lain. Jadi katakan kita kalau menginput di bank, misalnya kita nabung 500.000, ya hasilnya 500.000, bukan 400.000 atau bahkan 10.000. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada sengketa. Kemudian jenis-jenis VPN itu sendiri ini terbagi menjadi dua ya. Ada remote access dan set to set. Jadi untuk set to set sendiri itu terbagi lagi menjadi internal dan eksternal, intranet dan extranet. Jadi kalau intranet itu sendiri biasanya, jadi untuk intranet itu ini adalah set to set yang menerapkan hanya satu perusahaan saja. Nah, jadi seperti ini ya untuk remote access sendiri itu adalah VPN berjenis mungkin yang sering kita lakukan ya ketika kita mau mengakses sistem yang ada di kantor. Jadi ini adalah jenis VPN remote access. Nah, mungkin ini yang sering banget kita lakukan, remote access. Kemudian set to set sendiri. Nah, set to set sendiri itu terbagi menjadi dua ya, yang tadi intranet dan extranet. Nah, set to set itu bisa diartikan adalah VPN yang terhubung atau terkoneksi selama 24 jam. Jadi mungkin kalau bisa kita contohkan CBT luar kota itu adalah VPN to set to set. Jadi kalau VPN CBT luar kota kan itu koneksinya 24 jam. Nah, itu termasuk adalah set to set. Atau ketika kita sudah menerapkan koneksi SD-WAN itu termasuk juga set to set VPN. Nah, kalau intranet sendiri, set to set intranet itu ketika VPN itu digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi yang masih satu instansi saja. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini masih satu instansi, ini internet, kemudian ini ada kantor pusat, terus ini ada kantor cabang. Ini kan masih dalam satu koneksi yang sama. Jadi masih satu brand. Jadi misalkan ini network A, ini network B, ini network C, itu kan masih dalam satu korporasi yang sama. Itu masih bisa disebut jaringan VPN intranet. Kemudian untuk extranet sendiri, ini biasanya menghubungkan kantor yang lain. Jadi ketika ini ya, kita connect ke internet, kemudian kita juga mengakses jaringan kantor pusat, terus juga kantor cabang. Nah, karena kita punya rekanan bisnis, katakan misal koperasi A gitu, misal koperasi A atau bank dan lain sebagainya. Nah, karena rekanan, kemudian ini punya network yang berbeda juga. Nah, network yang berbeda ini dijadikan satu di dalam VPN itu. Nah, itu bisa disebut juga VPN extranet. Nah, kemudian VPN yang sudah dipaparkan tadi di depan, VPN UI Trust seperti apa ya? Jadi VPN UI Trust itu yang mengadopsi dua appliance. Yang pertama adalah Global Protect miliknya Palo Alto
Kemudian yang satunya ada FortiGate. Nah, FortiGate juga itu yang dimiliki oleh Fortinet. Jadi untuk tampilan atau portalnya Global Protect seperti ini ya. Jadi tampilannya yang ada di kanan ini. Kemudian teknologi yang diadopsi itu adalah Global Protect miliknya Palo dan FortiGate. Nah, untuk FortiGate sendiri itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi dengan adanya applian Global Protect atau FortiGate itu memungkinkan one authentifikasi dan one for anything, one gate for anything. Jadi maksudnya adalah satu portal ini bisa untuk mengakses seluruh layanan yang diperlukan. Jadi ketika kita perlu misal SIMAK atau SIM-KU atau juga SIM-SIM yang lain ya yang mempunyai akses di dalam kampus, nah kemudian diintegrasikan ke dalam Global Protect atau FortiGate. Jadi cukup dengan satu portal aja itu bisa kemana-mana. Dengan nanti di sini ada metode autentifikasi berdasarkan Active Directory. Jadi kalau katakan nama saya masuk di dalam database atau grupnya rektorat, kemudian saya ingin menggunakan sistem yang ada di SIMKU, itu tidak bisa karena ada polis yang diatur di dalam Global Protect dan FortiGate itu. Jadi mengenai Global Protect itu sendiri memang mungkin sudah familiar ya sahabat-sahabat semua dengan produknya Palo Alto. Karena kita setiap hari juga bersinggungan dengan Palo Alto Firewall. Kemudian saat ini juga ditambah ada FortiGate yang akan digunakan. Jadi FortiGate itu sendiri yang ada di UII atau di BSI belum lama, kalau datangnya itu belum lama, belum ada seminggu, sekitar baru beberapa hari. Nah, jadi masih fresh ya untuk FortiGate itu sendiri, walaupun POC-nya udah lama. Jadi kita coba untuk menggunakan FortiGate itu untuk sentralisasi VPN. Kemudian apa benefit yang bisa diterima? Jadi benefit dari dua produk itu sebetulnya sama ya, sama-sama produk VPN, tapi dengan vendor yang berbeda. Nah, kalau Global Protect dan FortiGate keuntungannya sebetulnya tidak terlalu berbeda karena menerapkan teknologi yang sama ya, VPN, walaupun di dalamnya mempunyai teknologi yang berbeda. Jadi benefit yang bisa diterima atau bisa kita nikmati itu adalah remote access VPN. Ini mungkin salah satu tadi fungsi remote VPN itu sendiri. Kemudian ada URL filtering. Nah, dengan adanya URL filtering, ini kita bisa menerapkan kebijakan pengguna ya, melalui filter-filter yang mungkin bisa kita atur untuk domain-domain tertentu. Atau juga bisa mencegah penggunaan alat penghindaran dan penghindaran. Wah, ini tipuan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bring you on device policy. Jadi kita juga bisa menerapkan privasi pengguna juga. Jadi memungkinkan VPN ini diakses secara aman oleh pengguna. Karena bisa menerapkan polis-polis di dalam produk itu. Kemudian ada Zero Trust Implementation. Jadi Zero Trust ini kita bisa memberikan identifikasi pengguna berdasarkan username. Jadi ketika kita, wah ini nih misalkan akun saya gitu, mau dicek nih aksesnya apa aja misal. Atau juga akun saya bisanya mengakses apa aja. Itu bisa diatur di dalam appliance milik Palo Alto dan Fortinet. Kemudian ketika kita mengimplementasikan Zero Trust dalam jaringan, itu contohnya seperti ini ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang terpercaya, semuanya adalah tidak terpercaya.
Jadi maksudnya adalah gini, tidak semua pengguna membutuhkan akses ke semua aset di dalam jaringan perusahaan. Ya, betul ya. Karena setiap orang itu pasti punya privilege masing-masing. Katakanlah tim NDC punya privilege sendiri, tim intro dan tim dev itu punya sendiri. Atau SIM juga punya privilege masing-masing di dalam sebuah akses ke sistem. Sehingga perlu mengadopsi prinsip zero trust. Nah, prinsip ini untuk apa nih membuat segmentasi, untuk membuat segmentasi jaringan dan menerapkan kontrol yang tepat untuk akses data internal. Jadi di dalam gambar ini, jadi ketika ini workforce, kemudian ada workload. Nah, ini ada firewall ya, VPN ini. Jadi VPN ini kan berada di dalam sebuah firewall sehingga bisa menerapkan konsep ini. Jadi Global Protect dan FortiGate menyediakan identifikasi pengguna secara cepat dan memungkinkan untuk menentukan kebijakan yang tepat. Jadi, oh tim ini nggak perlu ngakses yang A, tim B nggak perlu ngakses yang C. Nah, itu bisa diterapkan di dalam sebuah Global Protect dan FortiGate seperti itu. Jadi untuk contohnya seperti ini ya, ketika kita menerapkan polis yang memungkinkan user dapat dan tidak dapat menggunakan sebuah sistem. Katakan saya connect ke VPN itu, ini tentunya internet ya. Jadi ketika saya connect ke VPN itu, tentunya dia bisa internet. Nah, di dalam sebuah VPN ini, ya, oh iya, jadi di dalam VPN ini kita bisa men-split juga ketika mau ke internet nggak perlu lewat VPN, itu juga bisa di sini ya. Jadi udah internetnya langsung aja gitu, nggak perlu lewat jaringan misalkan ini kampus, nggak perlu lewat jaringan kampus, nggak perlu lewat UI, langsung aja. Aku pakai IndiHome, misalkan saya pakai IndiHome, terus internetnya udah lewat IndiHome aja. Cukup sistem-sistem yang lewat IP kampus. Jadi katakan saya mau mengakses database server. Nah, jadi kalau saya cuma diperbolehkan untuk akses database server dan server A, ya udah, berarti yang lainnya nggak boleh nih. Nah, jadi kalau ini bukan berdasarkan IP ya, tapi berdasarkan user itu sendiri. Jadi saya masuk grup apa, yang diperbolehkan adalah akses server A dan database server aja. Kemudian internetnya nggak dilewatkan ke UII, tapi dilewatkan cukup ke IndiHome. Itu juga bisa ya. Itu namanya metode split tunnel. Kemudian polis itu sendiri, jadi di dalam polis yang diterapkan, contohnya misalkan ini yang sudah dicoba config, itu ada misalkan VPN keuangan. Jadi VPN keuangan itu cukup mengakses aplikasi yang dibutuhkan sama keuangan aja. Kemudian perpustakaan juga perpustakaan aja gitu. Ini berdasarkan user itu sendiri. Nah, kalau BSI misalkan semuanya boleh, ya udah boleh gitu. Kemudian ini kalau yang ada di Palo Alto. Kalau di Global Protect Palo Alto. Kemudian kalau di FortiGate itu sendiri, misalkan gini, aku mau mengizinkan SIMAK untuk mengakses cukup koneksinya SIMAK aja. Jadi kalau yang sebelah kanan ini berdasarkan grouping. Jadi ini usernya, ini grouping user, kemudian ini network si SIMAK itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan contohkan SDM. Nah, ini grupnya SDM, kemudian ini networknya SDM. Jadi kita bisa menerapkan seperti itu. Kemudian di dua produk ini
kalau di Palo Alto tampilannya seperti ini, namanya clientless yang memberikan kebijakan akses jaringan berdasarkan aplikasi yang dibutuhkan. Nah, ketika kita mengadopsi clientless, itu otomatis kita tanpa perlu connect VPN sebetulnya ya, tanpa connect VPN, jadi langsung akses ke portalnya VPN itu sendiri, kita sudah mendapatkan software atau apa namanya ya, portal-portal atau web-web yang boleh diakses sama klien itu. Jadi ketika kita login pakai user masing-masing katakan. Nah, yang di Olo tuh cuma Jira aja, terus sama mungkin RDP, SSH, terus jaringan internet aja, seperti itu. Jadi nggak boleh misalkan aku nggak boleh ngakses YouTube gitu. Itu memungkinkan. Jadi karena ini sifatnya publik ya, jadi karena clientless ini adalah portal publik yang bisa diakses siapa aja, kemudian menerapkan autentifikasi. Jadi kita sudah login, nah ketikkan nama saya. Nama saya masuknya ke grup, katakan grup A gitu. Nah grup A itu cuma bisa ngakses ini aja. Ya udah gitu, ngakses ini aja. Nah itu teknologi clientless. Nah kalau untuk yang di FortiGate, nah, katakan ini setelah saya login menggunakan grupnya NDC, jadi cuma ini aja yang di allow gitu untuk clientless ya. Jadi misalkan kayak Grafana, terus juga misal ini ASR. Nah ini nanti kalau misalkan saya remote di sini, basicnya nanti port 443 di port HTTPS atau sesuai yang di set di dalam mesinnya ya. Ini juga sama. Ini kan misalkan mau SSH nih, mau RDP, udah nanti basicnya port 443 atau port yang diatur 8443 atau berapa ya. Tapi kalau di Alto itu nggak bisa dimodif. Misalkan ini namanya clientless demo Palo Alto, tapi ini nggak bisa dimodif pakai port yang lain karena di situ tidak difasilitasi untuk merubah portal itu sendiri. Nah, kalau di sini bisa, jadi katakan aku mau nembaknya pakai port 8443 bukan pakai yang 443 gitu. Itu juga bisa ya. Itu teknologi clientless yang ada di Zero Trust milik Palo Alto dan FortiGate. Kemudian traffic monitoring. Nah, dengan adanya VPN yang di dalam firewall, kita juga bisa memungkinkan untuk mengecek user itu sendiri. Katakan ini user saya. Ini katakan user saya mengakses IP-nya UNY. Kemudian saya ternyata mengakses juga port 22. Ini kelihatan nih. Jadi, saya tuh ternyata mau nakal nih, katakan gitu. Mau nakal ke IP ini dengan port 22. Ternyata port 22 itu di sana diblok. Jadi kelihatan. Nah, jadi katakan ini port 43 di allow. Kalau incomplete itu kan tidak selesai. Jadi seperti itu ya. Ketika aku mau nyari nih siapa yang ternyata nyepam, katakan saya nyepam. Ternyata ini nih pernah mengakses SSH ke IP tersebut. Kemudian kalau di FortiGate itu sendiri, nah ini karena belum banyak data yang saya akses melalui VPN ini, jadi ketika saya ini katakan ini IP saya ya, terus ini user aku, nah nanti destinasinya juga kelihatan. Nah misalkan dia ngakses ke IP berapa, terus ke URL itu sebetulnya juga bisa, tapi yang ditampilkan di sini cukup IP aja. Kemudian portal. Jadi ada 3 komponen yang diperlukan ketika kita mendeploy ya. Kita menggunakan FortiGate atau Global Protect. Yang pertama adalah portal. Nah, ini tampilan portal yang ada di Global Protect. Jadi dengan portal ini
kita itu juga bisa mendownload aplikasi yang dibutuhkan untuk di sisi end user atau di sisi klien. Kemudian ada agent. Nah, agent ini kalau di ini tampilannya di Palo di Global Protect. Jadi di agent ini kita bisa mendownload ya. Jadi ini ada misal Windows ini agentnya, terus ada ini juga apa Mac, tergantung kebutuhan dari end user itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah klien, sisi kliennya ya. Nah, kalau yang ini di sisi Global Protect seperti ini tampilannya. Kemudian yang di sisi FortiGate ya, ini kalau FortiGate itu nanti nama end usernya, nama agentnya Fort Client. Jadi seperti itu, tinggal nanti seperti ini tampilannya. Jadi itu mungkin langsung coba saya demokan. Sebentar. Jadi seperti jadi ketika kita mengakses portalnya ya, kalau di Global Protect namanya VPN Central WAC. Nah, jadi katakan pakai. Nah, kalau ini kan portal untuk agentnya. Nah, kalau agentnya seperti ini. Jadi tinggal kita download aja, kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Misalkan di Google cari aplikasinya kan nggak perlu. Jadi cukup kita buka portalnya, kita udah dapat softwarenya. Nah, kalau di FortiGate, nah ini nih, nama domainnya akses.ui.ac.id. Katakan ini ya. Nah, karena kalau di FortiGate itu kita nggak menerapkan, kalau yang di sini nggak menerapkan clientless. Nah, kalau di Global Protect, kenapa nggak bisa demo yang clientless? Karena memang kalau di Global Protect itu sendiri terbatas oleh lisensi. Nah, kalau di sini, jadi kalau ketika yang di FortiGate menerapkan clientless, dia akan nampil nih. Nanti ada beberapa aplikasi yang bisa diakses cukup dengan portal aja. Nah, di sini juga ada agentnya. Ada Android, Windows, Mac, terus ada iOS juga. Nah, itu kemudian kalau mau connect, ya tinggal connect aja ya. Jadi, bentar. Ini agentnya. Kemudian saya klokkan. Jadi kalau yang clientless contohnya yang ini. Nah, jadi kalau clientless nanti tampilannya seperti oh ini nih yang boleh diperbolehkan di portal itu. Nah, kalau connect-nya itu saya stop dulu share screen-nya. Saya ini udah tampil ya. Jadi kalau aku jadi kalau di Global Protect itu, mohon maaf, ini udah tampil ya tampilan Global Protect-nya ya? Tampil. Jadi kalau di Global Protect itu cukup
ngasih, jadi masuk ya. Jadi kalau udah di-download, udah di-install selesai, nah ini silikon aja, kita hapus. Di ini, nah nanti tampilnya seperti ini, misalkan VPN kan domainnya. Nah ini kalau di sisi Global. Nah kalau ini udah connect ya, kemudian kita disable aja. Nah kita coba menggunakan yang FortiGate. Nah, Forti client, remote access ya, kita remote access lah. Ini aja deh. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Kita sama connect, connect aja. Agent. Nah ini udah connect. Nah, seperti itu. Ya mungkin untuk hari ini seperti itu aja saya cukupkan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa mulai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.